Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Adli, NIM 2008727 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu anatomi fisiologi mengenai jantung. Berikut adalah pemaparan dari saya. Kita masuk ke dalam yang pertama, yaitu pengertian jantung. Jantung adalah salah satu organ yang sangat vital bagi manusia yang letaknya berada dalam rongga dada. Fungsi jantung adalah sebagai pemompa darah. Kontraksi dan relaksasi yang teratur memungkinkan darah banyak mengandung oksigen yang dipompa dari paru-paru hingga ke seluruh tubuh. Ini berlangsung secara terus-menerus untuk mendapatkan asupan nutrisi dan oksigen yang dibawa darah untuk proses metabolisme tubuh. Apabila dalam kerjanya jantung memiliki masalah, tentu akan mengganggu fungsi tubuh yang lainnya juga. Selanjutnya, anatomi jantung. Yang pertama yaitu perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan disebut rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial inilah yang disebut dengan perikardium. Pada gambar di samping, perikardium berada di bagian tengah. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium lapisan terluar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Selanjutnya yaitu serambi atau antrium. Serambi atau disebut juga antrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Selanjutnya yaitu bilik atau ventrikel. Bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu katup. Ada 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid, katup pulmonal, katup mitra, katup aorta. Selanjutnya itu otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu pembuluh darah. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Arteri koroner kiri utama kemudian bercabang membentuk yang pertama yaitu arteri left anterior descending. Selanjutnya arteri left circumflex. Selanjutnya kita bahas tentang pembuluh. Bagian pembuluh ada vena dan kapiler. Pembuluh vena, pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Dibandingkan dengan arteri, vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Selanjutnya pembuluh kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen limbah, dan nutrisi. Berikut ini adalah gambar ilustrasi pembuluh darah. Aliran darah dalam sistem sirkulasi normal manusia adalah darah dari antrium kiri melalui katup mitral ke ventrikel kiri, aorta ascendens, arcus aorta, aorta descendens, arteri sedang, arteriole, capillary bed, venule, vena sedang, vena besar dan selanjutnya ke antrium kanan melalui katup trikuspid ke ventrikel kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, selanjutnya menuju vena pulmonalis, selanjutnya ke antrium kiri.
Selanjutnya kita bahas tentang fungsi jantung. Fungsi jantung yang pertama yaitu memompa darah melalui pembuluh darah dan paru-paru untuk mengambil oksigen. Kedua, mencegah bercampurnya darah miskin oksigen dengan darah kaya oksigen. Ketiga, membantu membuang limbah sisa metabolisme. Keempat, mengukur jumlah darah yang dipompa dengan menghitung jumlah denyut jantung per menit. Selanjutnya kita bahas tentang penyakit jantung. Penyakit jantung yang pertama yaitu infark miokard akut yang disebabkan penyumbatan pada arteri koroner sehingga mengakibatkan kematian otot jantung. Selanjutnya gagal jantung. Gagal jantung atau disebut juga dengan heart failure merupakan gangguan pada jantung di mana kondisi jantung di bawah kemampuan yang seharusnya dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya aritmia merupakan gangguan pada jantung di mana irama atau detak jantung tidak normal. Selanjutnya aterosklerosis merupakan kelainan yang disebabkan adanya penebalan dinding arteri sebelah kanan sebagai akibat endapan plak. Selanjutnya perikarditis. Penyakit ini muncul sebagai akibat dari peradangan pada bagian katup jantung. Penyebab umumnya adalah infeksi virus serta efek terapi penyinaran untuk kanker payudara. Penyakit jantung selanjutnya yaitu rematik. Kelainan pada jantung ini disebabkan kerusakan permanen katup jantung karena adanya penyempitan atau kebocoran. Penyakit ini timbul karena demam rematik yang diakibatkan bakteri Streptococcus. Selanjutnya penyakit jantung inflamasi jantung. Gangguan ini bisa terjadi pada bagian miokarditis atau dinding jantung, perikarditis atau selaput jantung, dan endokarditis atau bagian dalam jantung. Penyebab inflamasi jantung yaitu racun atau infeksi. Selanjutnya kita bahas tentang cara mencegah penyakit jantung. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa tips mencegah terjadinya penyakit jantung. Bagaimana sih agar jantung itu bisa bekerja dengan baik dan sehat? Yang pertama yaitu diet jantung sehat. Yang kedua, rajin aktivitas fisik. Jangan bermalas-malasan untuk melakukan aktivitas fisik. Bisa dengan berolahraga, bekerja, dan yang lainnya. Tidur dengan cukup, berhenti merokok. Karena nikotin yang mengandung virus banyak itu akan menyebabkan jantung berfungsi tidak normal. Selanjutnya yaitu mengendalikan stres dan menjaga kolesterol tetap normal. Sekian, terima kasih. Begitulah pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.